pencarian korban di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat masih berlangsung. Seperti ada di sebelah belakang saya, betapa puluhan rumah luluh lantak rata dengan tanah, dan yang kami injak ini adalah sebelumnya rumah, bahkan atap rumah. Satu persatu petugas mengecek dengan sebilah bambu, menusuk-nusuk ke dalam tanah untuk memastikan bahwa tanah tersebut aman untuk diinjak, dan jika memang masuk ke dalam tanah cukup dalam, dan ini juga bisa membantu mereka untuk menemukan jasad yang masih tertimbun di dalam tanah untuk memaksimalkan pencarian korban. Petugas dibantu oleh K9. Kami mendapatkan informasi ada 2 K9 yang diterjunkan untuk pencarian pada hari ini. Sekarang hari ke-11, untuk jumlah data korban yang kami himpun saat ini adalah sebanyak 240 orang menjadi korban, 155 meninggal dunia, 40 orang luka berat dan 29 orang luka ringan. Untuk kondisi cuaca hari ini, untuk hari ini bisa dikatakan cerah, namun kami tidak tahu apakah nanti sore akan turun hujan seperti hari kemarin, karena memang untuk cuaca sangat mempengaruhi petugas untuk meneruskan atau tidaknya pencarian korban. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Arlista Hadi Leman melaporkan. Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menjadi sorotan karena melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci di tengah banjir besar yang melanda wilayahnya. Sedikitnya 11 kecamatan di Aceh Selatan terdampak bencana. Banyak warga mengungsi dan minim bantuan. Bupati Aceh Selatan sebelumnya mengajukan izin umroh ke Gubernur Aceh pada 24 November 2025. Pada 27 November 2025, Bupati Aceh keluarkan surat kondisi darurat bencana dan ketidaksanggupan menangani banjir. Surat Gubernur Aceh tanggal 28 November 2025 menyebut tidak mengizinkan Bupati Mirwan untuk berangkat umroh. Namun pada 2 Desember 2025, Bupati Mirwan tetap berangkat ke Tanah Suci. Kemudian pada 5 Desember 2025, Aceh Selatan kembali dilanda banjir tanpa bupati. Sementara pemerintah daerah Aceh Selatan meluruskan isu terkait surat Gubernur Aceh yang menyebut keberangkatan Bupati Mirwan tanpa seizin pemerintah provinsi. Menurut Pemda Aceh Selatan, surat baru diterima pada 2 Desember 2025 saat Bupati Mirwan sudah berada di Tanah Suci. Penyebutan beliau tidak menggubris rekomendasi surat Gubernur Aceh itu tidak benar, karena beliau berangkat umroh di belakang surat itu keluar. Dalam klarifikasinya, Bupati Mirwan mengaku berangkat ke Tanah Suci setelah kondisi Aceh Selatan membaik. Mirwan menyebut telah meninjau sejumlah lokasi terdampak dan menyalurkan bantuan kepada warga. Mungkin antara ibu dan bapak, mungkin anak yang mau jajan apa, saya ada menitipkan sedikit rezeki saya dari gaji saya. Saya selaku Bupati Aceh Selatan bersama Forkopimda, ada Bapak Kapolres, Pak Dandim 0107, juga dari Pak Kompi Brimob, yang luar biasa telah bekerja keras untuk membantu masyarakat. Sementara saat dihubungi tim redaksi iNews, Mirwan menyebut akan pulang ke Indonesia pada 6 Desember setelah mendapat informasi air kiriman dari Aceh Tenggara naik. Atas tindakannya ini, Mirwan pun dicopot dari jabatan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pernyataan ini disampaikan Bahlil di Bandara Sultan Iskandar Muda saat mendampingi kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Aceh Minggu pagi. Menurutnya kelangkaan LPG di Aceh dalam beberapa hari terakhir akan segera ditangani dengan mendatangkan pasokan LPG melalui jalur laut dan dirinya juga menginstruksikan LPG untuk mengambil dari depo terdekat. Bahkan hingga hari ini sejumlah warga di Banda Aceh masih terlihat mengantri panjang bahkan hampir di semua pangkalan yang menyediakan LPG. Sekarang hari ini juga kami akan memutuskan untuk mengambil yang terdekat agar LPG tidak terjadi pengantrian. Seperti contoh di Sumut. Di Sumut itu yang tadinya dari Dumai kita alihkan ambil dari Sumatera Barat. Nah sekarang sebentar sore insya Allah sudah ada solusi untuk persoalan LPG di Aceh. Berlahan-lahan ya, berlahan-lahan kita akan selesaikan. Pak Dirut Pertamina juga sangat siaga betul dengan tim yang ada. Ya, makasih ya. Wa inna ilahi raji'un. Keputusan ini dibuat setelah penyelidikan mendalam menggunakan analisis gambar satelit yang memperlihatkan kerusakan besar pada hutan di dekat lokasi bencana. Hilangnya pohon di area seluas 50.000 hektar mengganggu kemampuan hutan untuk menyerap air hujan hingga menyebabkan banjir bandang dan longsor yang merenggut ratusan nyawa. 8 perusahaan yang izinnya dicabut beroperasi di berbagai bidang seperti pemanfaatan hutan, pertambangan, PLTA, dan perkebunan. Mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana. Kemudian selanjutnya kami juga minggu depan sudah mulai memanggil entitas-entitas yang kami indikasikan berdasarkan kajian sementara dari data satelit berkontribusi memperparah dari bencana banjir ini. Jadi kami telah melakukan surat panggilan, jadi hari Senin kami harap mereka datang untuk menjelaskan. Ya pemirsa, kita akan melihat jumlah data terkini korban bencana di Sumatera yang dirilis oleh BNPB per tanggal 8 Desember 2025. Korban meninggal dunia bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat per tanggal 8 Desember 2025 tercatat ada 940 jiwa. Jumlah korban hilang terdapat 269 jiwa, kemudian jumlah korban luka 5.000 jiwa. Jumlah rumah rusak ada 156,5 ribu rumah.